Selamat siang menuju sore Indifest dan juga good people yang masih semangat mengikuti rangkaian Indifest 2021 Net Zero Emission by 2050 ya kan. Jadi di sesi yang berikutnya ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu pembiayaan hijau untuk wujudkan Net Zero Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka merayakan perjalanan Indika Energy yang ke-21 tahun, beberapa waktu lalu Indika Energy menanam 21.000 mangrove di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan juga mengurangi emisi. Berikut rangkumannya. Indonesia, ekosistem mangrove terbesar di dunia yang perlu dijaga kelestariannya. Demi keberlanjutan, Indika Energy menanam 21.000 mangrove dalam rangka mensyukuri 21 tahun perjalanannya. 21.000 mangrove ditanam di areal seluas lebih dari 4 hektar di berbagai penjuru tanah air. Bersama segenap elemen masyarakat, kita bahu-membahu wujudkan keberlanjutan untuk negeri. Demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. 21 tahun Indika Energy. Energi untuk negeri. Baik, itu topik pembahasan di sesi kedua ini, yaitu terkait green finance. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Aziz Arman selaku CEO PT Indika Energy. Kita undang langsung Pak Aziz. Kami persilakan. Halo, selamat datang Pak Aziz. Sehat-sehat ya Pak ya? Selamat siang. Tos dulu Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Aziz. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tidak cuma ada Pak Aziz, tapi hari ini kita juga akan berbincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Grup Kebijakan Keuangan Terintegrasi dari OJK, Bapak Enrico Haryanto yang bergabung melalui Zoom. Saya sapa dulu. Halo Pak Enrico. Selamat siang. Senang bisa bergabung, Mbak. Baik, terima kasih atas kesediaannya hadir di acara ini Pak Enrico. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, salam sehat juga Mbak. Alhamdulillah. Baik, selain Pak Enrico tentu saja sudah hadir bersama kami Bapak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Bank Mandiri. Selamat siang Pak Darmawan. Selamat siang Mbak. Siang Pak. Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, ini kita akan membahas topik yang luar biasa seru ya, Indifest dan juga Good People, yaitu green finance. Mungkin saya ingin tanya dulu ke Pak Aziz dulu kali ya. Jadi gini Pak, sejalan dengan visi keberlanjutan, Indika Energy ternyata mencanangkan target 50% pendapatan dari sektor non batubara pada tahun 2025. Sebentar lagi ini Pak ya. Dan juga netral karbon pada 2050. Nah, kita ingin tahu bagaimana Indika Energy menyusun strategi untuk pencapaian target tersebut. Iya, baik. Tadi seperti sudah diungkapkan oleh Pak Arsyad di sesi sebelumnya, bahwa hal tersebut ada dua hal yang ingin kita coba lakukan. Pertama adalah melakukan investasi kepada ataupun di sektor non batubara, dan juga pada saat yang sama kita juga mengeksplor secara strategis divestasi terhadap aset-aset yang saat ini berada di sektor batubara. Jadi strategi sudah disusun dan sudah berjalan. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak? Perkembangannya bahwa selama 3 tahun terakhir kita sudah melakukan investasi di beberapa sektor di luar sektor batubara, yaitu tambang emas, ya, teknologi, dan juga di sektor-sektor yang solusi yang berbasis alam. Dan pada saat yang sama, dan alhamdulillah kurang lebih 2 minggu yang lalu, kita menyelesaikan satu transaksi di mana kita melepas kepemilikan kita di salah satu anak usaha yang berada di sektor batubara. Oke, banyak langkah sudah mulai dilakukan dan pastinya ini akan terus berlanjut ya. Betul. Nah, saya ingin ke Pak Enrico. Pak Enrico. Ya Mbak Rama. Pak Enrico, ada pendapat bahwa inisiatif keuangan berkelanjutan ini harus dilakukan. Jadi sebelum semuanya jadi mahal begitu, artinya kalau keuangan berkelanjutan ini tidak dilakukan, maka ada pembiayaan yang lebih mahal yang harus kita bayar di masa mendatang. Kami ingin tahu bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, dan tentu saja lebih jauh lagi bagaimana OJK memandang green finance.
menuju net zero emission di Indonesia. Silakan Pak Enrico. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Yang saya hormati Pak Darmawan, Dirut Bank Mandiri, dan Pak Aziz Arman ya, Pak Dirut CEO Group Indika Energi. Mohon izin karena Pak Wimbo berhalangan, saya diminta mewakili beliau. Mungkin yang pertama Mbak Rahma ya, mohon maaf ya. Betul Pak Enrico. Ya, saya konfirmasi aja. Monggo Pak. Iya. Jadi saya kira kita sama-sama paham ya bahwa sebagai bentuk dukungan dari global goal-nya ya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita pahami sebagai SDG itu, Indonesia kan tentunya sudah meratifikasi undang-undangnya sejak tahun 2016, kemudian ada Perpresnya dan sebagainya, termasuk target-target penurunan emisi. Nah, dari sisi kami dari OJK, kami sudah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan yang sebenarnya itu merupakan penjabaran dari inisiatif keuangan berkelanjutan untuk mengintegrasikan risiko-risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kita sama-sama paham, untuk biasa disingkat ESG, itu adalah pilar dari keuangan berkelanjutan, sehingga tentunya ini kalau dikawal dengan baik, kita berharap supaya adaptasi perubahan iklim untuk menuju ekonomi rendah karbon ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Termasuk di roadmap yang tahap kedua ini, kami karena melihat akselerasi dan juga tentunya ini merupakan concern global yang terus didorong kepada setiap negara ya, yang terutama apalagi yang sudah mayoritas negara juga sudah meratifikasi. Makanya kami tetap mendorong prinsip-prinsip itu, Mbak Rahma dan Bapak Ibu hadirin yang hadir, karena kami berpandangan bahwa keuangan berkelanjutan ini harus disupport oleh industri keuangan. Pemerintah pun sudah mengatakan bahwa tidak seluruhnya bisa disediakan pembiayaan dari pemerintah, sehingga jika itu diharapkan juga dukungan dari sektor swasta, tentunya mari kita lihat bagaimana peta jalannya ke depan, dan tentunya juga jika pembiayaan itu diperlukan bentuk-bentuk yang komersial dan seterusnya, tentunya harus kita lihat, karena pada tahap awal kami melihat bahwa proyek-proyek terkait dengan sustainable finance, terutama ya most likely terkait energi ya, ini karena event ini dari Indika Energi, itu umumnya cukup investasinya cukup besar, kemudian payback periodnya panjang, kemudian risiko yang attach juga more or less mungkin masih belum cukup dipahami gitu ya oleh mainstream perbankan dan seterusnya, sehingga ini yang harus kita kawal bersama-sama dan diperlukan kehadiran stakeholder lainnya supaya ekosistem pembiayaan keuangan berkelanjutan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu Mbak Rahma untuk merespon, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Enrico. Saya ingin ke Pak Darmawan kalau begitu. Kalau kita baca profilnya dari Bank Mandiri gitu ya Pak Darmawan ya. Bank Mandiri menetapkan ada 3 pilar strategis terkait rencana aksi keuangan berkelanjutan. Yang pertama ada sustainable banking, kemudian sustainable operations, sustainable CSR, dan financial inclusion. Nah, bisa dijelaskan mengenai hal ini dan mengapa hal ini begitu penting bagi Bank Mandiri, Pak Darmawan? Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, Mbak Rahma, Pak Aziz. Happy anniversary untuk Indika. Terima kasih, Pak. OJK. Buat Mandiri tentunya ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik ya, karena memang masa depan itu semuanya sekarang sudah mengacu kepada ESG compliance. Gitu. Dan kita pun sudah ditetapkan sebagai bank yang ikut serta di dalam penyusunan ataupun inisiatif rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK, dan ada 8 bank yang memang diminta sebagai Indonesia First Mover untuk berpartisipasi aktif. Karena memang kalau ke depan kita lihat perkembangan di pasar global ini semua juga sudah mengacu ke green financing atau ESG compliance ini. Nah, tentunya kita harus menyiapkan baik mulai dari plan-nya, kemudian juga infrastrukturnya, termasuk di dalamnya mungkin kita juga harus siap dengan carbon credit trading yang mungkin nanti akan semakin banyak transaksi-transaksi itu, baik oleh para pelaku usaha yang memang sebagai
emitter dari CO2 ataupun mungkin juga yang mengelola hutan yang menyerap gitu. Itu tadi apakah itu hutan tropis, mangrove. Inisiatif-inisiatif ini tentunya sejalan dengan menciptakan green financing di pasar domestik yang inline dengan best practice secara internasional. Tentunya kita juga ingin pencanangan untuk menjadikan Indonesia karbon netral, ya. Ini juga perlu kita dukung dari sisi pasar keuangan, karena kalau tidak ini pasti akan mempengaruhi perekonomian kita secara nasional. Mungkin itu Pak Rahma. Iya. Baik Pak Darman. Sebelum saya kembali ke Pak Aziz, saya ingin tanya lagi ke Pak Enrico nih. Pak Enrico, mulai tahun ini kan OJK juga sudah mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan menyampaikan laporannya gitu ya Pak ya. Apa saja outcome yang diharapkan dari pemberlakuan peraturan tersebut dan sejauh ini bagaimana respon atau pelaksanaannya? Baik, terima kasih Mbak Rahma. Sebenarnya yang namanya RAKB atau Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan itu sudah mulai diberlakukan sejak POJK-nya, khususnya POJK nomor 51 tahun 2017 berlaku Mbak Rahma. Tetapi penerapannya dari setiap jenis lembaga jasa keuangannya itu yang berbeda-beda. Jadi memang ada tahapan-tahapan karena kami tidak hanya meminta kewajiban menyampaikan RAKB ini, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, kepada LJK yang mungkin sudah lebih lebih biasa dengan aturan-aturan prudensial seperti bank, lembaga keuangan lainnya di pasar modal maupun di KNB, tetapi juga kami mintakan kepada perusahaan publik dan sebagainya. Tetapi yang ingin kami dan selama ini responnya baik, penyampaian RAKB itu termasuk juga sustainability report. Jadi ada 2 laporan ya, sustainability report atau laporan berkelanjutan, dan kemudian RAKB ini khusus kepada lembaga jasa keuangan, dan saat ini responnya baik, tinggal memang ada gradasi dari penyampaiannya selama ini. Jadi ada yang bertahap dan memang ada sebagian lembaga jasa keuangan yang lebih kecil yang memang mereka comply untuk menyampaikan di tahap yang belakangan. Mungkin itu. Baik, mungkin nanti kita akan membahas ini lebih jauh, tapi sebelumnya rasanya diskusi ini akan menjadi lengkap kalau kita kemudian hadirkan sosok yang berikut ini. Jadi sudah hadir bersama kami Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Kami persilakan Pak Erlangga. Ya. Silakan, selamat datang Pak Erlangga. Terima kasih. Terima kasih Pak Erlangga. Ya, mana? Silakan. Siapa? Komisaris. Terima kasih Pak Erlangga sudah hadir bersama kami. Monggo Pak. Iya. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Erlangga akan memberikan keynote speech terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu Green Finance. Untuk itu kami persilakan Pak Erlangga. Ya, terima kasih Pak Rahma, Pak Aziz, beserta seluruh yang memperhatikan. Ya, pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di acara Indifest, dan yang saya hormati para narasumber, dan tadi ada beberapa menteri yang hadir, dan saya ucapkan selamat atas ulang tahun Indika Energy yang ke-21, dan acara net zero emission ini menjadi sangat timely dan sangat penting karena kita akan masuk di dalam COP 26 di Glasgow, dan baru saja saya bertemu dengan Vice President EU, Executive Vice President Mr. Frank Timmermans, dan topik ini pula yang kita bahas sepanjang siang hari tadi. Dan kalau kita lihat dalam situasi pandemi COVID ini, kita melihat bahwa Indonesia sudah bisa menangani dan mengendalikan, dan saat sekarang kasus positivity rate sudah di 5%, di bawah 5%, dan recovery rate juga sudah baik dibandingkan global, dan per hari ini Jakarta menjadi salah satu wilayah yang menjalankan level 2, penilaian level 2, sehingga ini merupakan hal yang baik. Demikian pula berbagai wilayah di Indonesia kita sudah berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, dan pasca PON itu hampir 60% sudah kembali dan menjalankan prokes,
dan alhamdulillah dari kegiatan tersebut 173 yang tertangkap kena COVID, namun sudah bisa ditangani dan ini dari 10.600, jadi prosentasinya juga baik. Nah, kemudian Indonesia tentu menjadi target daripada gas rumah kaca, dan target Indonesia ini kan mencapai 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan support daripada financing internasional atau super negara lain. Dan tentu kita melihat bahwa banyak hal yang harus kita lakukan, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan harmonisasi peraturan perpajakan yang harmonisasi itu juga memasukkan pasal mengenai carbon tax. Jadi kita sudah membuat langkah-langkah menuju prototyping carbon trading maupun carbon tax, sehingga kita sudah mempersiapkan ke depan bahwa produk yang dihasilkan akan karbon netral ataupun kita mengurangi bocoran-bocoran karbon. Nah, kita tahu ke depan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting, dan kita lihat bahwa energi baru terbarukan yang akan didorong termasuk salah satunya adalah pembuatan solar panel, dan khusus di Pulau Jawa ini potensinya adalah 5 gigawatt, dan ada potensi-potensi di NTT atau NTT misalnya itu bisa sampai 30 gigawatt, dan beberapa proyek di Kepulauan Riau itu juga bisa menghasilkan antara 4 sampai 10 gigawatt. Jadi potensinya sangat besar, dan bila ini kita terus lanjutkan maka tentu menjadi visible juga bagi kita untuk memproduksi solar panel. Dan selanjutnya tentu kita tahu bahwa beberapa negara Eropa mendorong adanya Green Deal. Tentu Green Deal ini sangat progresif. Tadi dalam pembicaraan saya mengatakan bahwa Green Deal ini harus dilihat dari konteks keseluruhan, karena beberapa negara yang waktu itu komit pada saat untuk mencapai Paris Agreement, dan beberapa negara tersebut tidak berkomitmen terhadap apa yang mereka perjanjikan. Sehingga itu menjadi pelajaran bagi Indonesia, dan Indonesia tentu mempunyai jadwal-jadwal yang berbeda, karena tentu kita juga menjadi sebuah negara yang mempunyai kemampuan energi dalam negeri yang besar sekali. Selain dalam periode saat sekarang, salah satunya adalah yang seperti dilakukan oleh Indika, yaitu dari karbon, dan kita juga melihat bahwa ke depan dengan adanya ketidaksinkronan daripada energi baru terbarukan itu mengakibatkan kenaikan harga yang luar biasa, super critical ataupun commodity price yang sedang super, dan kita ketahui harga batu bara sekarang unprecedented, tidak pernah terjadi, demikian pula harga LNG. Sehingga tentunya Indonesia, mereka bertanya bagaimana dampaknya ke depan, dan saya mengatakan bahwa dampaknya tentu di sektor manufaktur, karena masukan dari manufaktur adalah energi. Jadi apabila energinya harganya terlalu tinggi, tentu bagi produk manufaktur untuk bersaing ini agak sulit. Dan Indonesia sudah menerbitkan Green Sukuk Bond misalnya, itu 2,5 miliar US dollar, dan peminatnya, subscribe-nya oversubscribe 6 sampai 6,7 kali. Jadi ini memang dunia melihat bahwa green economy ini sesuatu yang menarik, dan mereka akan terus support. Dan Indonesia sendiri juga mendorong melalui OJK ada roadmap terkait dengan kerangka acuan, terutama untuk pembangunan proyek-proyek hijau. Nah, tentu ini fasilitasi pembiayaan menjadi sangat penting, dan kita juga mempersiapkan karbon kredit beberapa kegiatan kita, apakah itu kelapa sawit, apakah itu juga mangrove yang dilakukan juga oleh Bapak Presiden. Hari ini itu merupakan industri yang didorong untuk menyerap ataupun menghasilkan oksigen, jadi carbon sink maupun dan selain itu beberapa perusahaan seperti multinasional juga komit untuk mendorong NDCs di Indonesia. Nah, pemerintah juga sudah menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja,
di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada kejelasan terkait bagaimana melakukan pengembangan di sektor kehutanan, termasuk juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi akibat tumpang tindih antara sektor pertambangan dengan sektor kehutanan maupun dengan sektor-sektor lainnya. Jadi kepastian hukum itu sudah ada, dan tentunya dengan adanya kepastian hukum diharapkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs bisa tercapai. Demikian pula juga pembangunan yang berbasis untuk menurunkan emisi sekaligus mendapatkan kesempatan kerja terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut yang saat sekarang mereka mengupayakan tanpa perizinan ataupun tanpa kejelasan status atas hak-haknya atas tanah di wilayah-wilayah tersebut. Nah, tentu pemerintah juga mempersiapkan yang Sovereign Wealth Fund ataupun INA dan menyiapkan dana tambahan sebesar 60 triliun dan salah satunya adalah untuk proyek-proyek yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu yang kami ingin sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Indika. Terima kasih banyak Pak Erlangga sudah berkenan hadir dan juga membagi banyak sekali hal positif yang membuat kita semakin optimistis ya Pak Aziz ya, bahwa ekonomi Indonesia bisa jadi lebih hijau. Tapi sebetulnya gimana ya Pak, ingin rasanya berbincang lebih jauh, tapi kita mendengar bahwa agenda Pak Erlangga hari ini sangat-sangat padat. Jadi kami persilakan kepada Pak Erlangga untuk melanjutkan agendanya pada hari ini Pak. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih banyak Pak Erlangga. Terima kasih ya. Terima kasih atas kesediaan hadir bersama kami. Sehat selalu Pak Erlangga. Iya, silakan Pak. Baik. Wah, seru juga nih ya Pak Aziz ya. Bincang-bincang ini tadi kita baru pemanasan gitu kan. Nah, kita akan lanjut. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Enrico tentang apa saja begitu ya, tentang pemberlakuan peraturan tentang green financing ini. Nah, berkaitan dengan hal itu mungkin saya ingin bertanya juga kepada Pak Darmawan. Nah, Pak Darmawan, masih bersama kami ya Pak ya? Iya, Pak Darmawan, sebetulnya kalau melihat tadi kan ada pemberlakuan peraturan dari OJK. Nah, kebijakan-kebijakan apa saja sih Pak, atau apa lagi nih yang diperlukan untuk mendukung implementasi dari green financing ini? Ya, kalau kita melihat memang dari inisiatif green financing, kalau perbankan tentunya melihat demand ya. Demand saat ini mungkin masih belum sebagaimana yang kita harapkan. Kalau kita memang mau lebih meningkatkan lagi porsi pembiayaan di ESG ini. Tapi walaupun memang belum banyak, kita terus berusaha karena sebagai first mover bank di Indonesia ya, kita sudah saat ini 23% dari total kredit kita sudah sesuai dengan inisiatif ini, artinya sudah memenuhi dengan ESG protokol, termasuk juga peningkatan debitur-debitur kita yang sudah bersertifikasi ISPO. Artinya ini juga merupakan inisiatif Bank Mandiri untuk betul-betul menjadi katalis di sektor keuangan apabila Indonesia dilihat bagaimana implementasi dari ESG compliance sampai dengan saat ini. Tapi memang dari beberapa hal kita melihat diperlukan dukungan kepada sektor keuangan agar pembiayaan kepada hal-hal yang menjadi concern di ESG ini, kita perlu adanya green taxonomy yang tadi juga disampaikan Pak Enrico. OJK sudah mulai melakukan skema-skema secara struktural, kemudian juga pengaturan berdasarkan kriteria dari sektor-sektor yang mulai mengarah kepada praktek untuk memperhatikan terkait dengan lingkungan. Dan juga kalau kita lihat sekarang pendanaan kalau kita lakukan melalui capital market ini juga sudah mulai banyak yang memenuhi kriteria ESG. Bank Mandiri sendiri sampai dengan saat ini kita sudah menerbitkan green bonds di bulan April tahun lalu, yang alhamdulillah juga proceed yang kita peroleh sebanyak 300 juta US dollar, yang pada saat itu merupakan bank pertama
di tahun ini yang berhasil menerbitkan green bonds dengan minat yang cukup tinggi. Pada saat itu kita mendapatkan strong bidder, lebih kurang oversubscribe 8,3 kali. Dan ini menurut saya juga peluang untuk pendanaan ini juga semakin besar apabila kita sudah mulai comply dengan ESG protokol ini. Juga insentif mungkin ya, kita perlu juga bahwa untuk usaha yang sudah memiliki plan ataupun juga inisiatif untuk paling tidak transisi, nanti seperti yang disampaikan Indika akan melakukan itu di 2000 sampai dengan 2025 transisinya, dan juga nanti netral karbon di tahun 2040 kalau tidak salah tadi. Dan ini merupakan inisiatif yang harusnya kita ada juga pengaturan untuk memberikan insentif tertentu kepada pelaku usaha yang sudah comply dengan ESG protokol ini. Selebihnya mungkin kita sudah memiliki beberapa regulasi yang inline dengan ini, tapi dari waktu ke waktu nanti kita terus perbaiki supaya praktek-praktek yang memang mendukung kegiatan yang lebih kepada sustainable finance ini menjadi lebih meningkat di masa depan. Demikian Mbak Ra. Baik, karena kondisi juga sangat-sangat dinamis gitu ya Pak ya, jadi kebijakan atau regulasi yang dibutuhkan juga harus adaptif ya Pak ya. Nah, itu tadi terkait kebijakan. Nah, sekarang berkaitan dengan hal itu Pak Aziz ya, berkaitan dengan hal itu kan kita ingin tadi kebijakan diharapkan juga supaya ekonomi hijau ini berjalan dengan lebih cepat, lebih baik gitu. Nah, dari sektor swasta nih ya Pak Aziz, kemudian kalau tadi berbicara kebijakan, sekarang kita berbicara soal insentif. Kalau dari kacamata sektor swasta, sebetulnya insentif yang diharapkan terkait dengan potensi pengembangan green finance ke depannya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum itu saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Darmawan dan Pak Enrico untuk berpartisipasi di acara Indifest kali ini. Terima kasih Pak Darmawan, Pak Enrico. Baik, insentif buat pihak swasta gitu ya. Kami dari Indika Energy itu salah satu yang kita selalu jaga adalah mengenai struktur permodalan. Jadi apakah itu equity ataupun kepada hutang gitu ya. Nah, ini perkembangan ini jadi di dalam apapun yang ingin kita lakukan, pertimbangan struktur permodalan akan menjadi sangat penting gitu. Ketika beberapa tahun yang lalu ataupun tahun lalu sebenarnya ketika kita fundraising terakhir itu kita mengalokasikan dana tertentu untuk melakukan diversifikasi terhadap investasi kita di sektor non batubara. Nah, berkaitan dengan hal tersebut mengenai insentif, kita mengerti bahwa harus ada seperti tadi Pak Darmawan sebutkan, ada beberapa matriks baik itu sustainability matrix ataupun ESG matrix yang harus dipenuhi untuk kita berinvestasi ataupun melakukan kegiatan di salah satu sektor tertentu gitu ya, yang berkelanjutan gitu. Nah, tetapi yang mungkin perlu, karena sebagian besar daripada sektor ini relatif pada tahapan awal pengembangan, sehingga kami sangat sadari bahwa keterlibatan ataupun mungkin keterlibatan dari pihak lembaga keuangan untuk sektor-sektor yang relatif pada tahapannya awal dari sisi pengembangan itu masih sangat hati-hati dibandingkan dengan kalau memang sektor tersebut sudah berjalan ya, sudah menghasilkan cash flow yang operasionalnya gitu. Nah, jadi yang saya inginkan adalah mungkin ada baiknya pihak swasta ataupun pihak pengembang atau sektor yang berinvestasi itu melakukan kolaborasi dengan pihak lembaga keuangan mengenai mendiskusikannya mengenai matriks-matriks apa yang bisa dilakukan sehingga feedbacknya itu langsung gitu ya dari dengan contoh-contoh suatu proyek tertentu contohnya gitu. Jadi sehingga apa yang bisa pihak swasta ataupun pihak investor lakukan itu sudah mempertimbangkan concern-concern yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang tadi disebutkan oleh
Pak Darmawan. Demikian Rahma. Butuh sinergitas yang lebih rapat lagi berarti ya Betul, Pak ya? betul. Karena ini adalah hal yang baru gitu ya. Jadi kita saat ini di Indika Energy sudah memiliki ESG metrics tertentu. Kita sudah menerbitkan sustainability report yang didasarkan oleh global standard ya, global reporting initiative, hal-hal tersebut. Tapi tentu saja seperti tadi disebutkan adanya yang akan diharapkan ataupun kita akan mengharapkan adanya taksonomi misalnya dari pihak OJK ya, peraturan-aturan tertentu yang menggovern mengenai green financing ini. Kita sangat terbuka sekali untuk duduk gitu ya, untuk come up with dengan satu proyek tertentu dan kemudian mendiskusikannya bagaimana keterlibatan lembaga keuangan di dalam pendanaan proyek tertentu tersebut. Gitu. Tapi balik lagi kalau melihat potensi pengembangan green finance ini ke depannya seperti apa kalau dari pandangan Pak Aziz? Pada akhirnya tadi disebutkan oleh Pak Darmawan, ini dari pendanaan adalah hanya enabler saja, mensupport saja. Ya, yang paling penting adalah supply dan demand-nya mengenai apakah produk yang dihasilkan oleh kegiatan tertentu itu sudah memiliki permintaan yang cukup, gitu kan, sehingga itu akan mempengaruhi keekonomisan dari satu proyek tertentu. Nah, dengan keekonomisan tertentu, sehingga lembaga keuangan bisa melihat bagaimana peranan mereka di dalam memberikan dukungan pendanaan. Dan saya sangat terbuka sekali untuk mendiskusikannya, gitu, misalnya Indika Energy, untuk proyek-proyek yang memang memiliki keekonomisan tertentu yang memenuhi kriteria daripada lembaga keuangan. Dari diskusi itu potensi-potensi itu kemudian bisa terwujud begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini berkaitan dengan tantangan yang harus dihadapi. Ya. Tantangan terbesar Pak sejauh ini untuk mengakses green financing itu apa? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa sebagian besar proyek-proyek yang berkaitan dengan keberlanjutan itu relatif tahapannya awal. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Walaupun kita sudah banyak contoh-contoh untuk proyek-proyek besar, tetapi implementasinya di Indonesia, keekonomisannya sampai seperti apa, ini yang harus harus sangat jelas sehingga pengembangan ataupun support dukungan dari lembaga keuangan pun menjadi sangat mulus gitu di dalam memberikan pengembangan hal tersebut ya. Ini yang pertama. Kedua, mungkin pada akhirnya bukan hanya lembaga keuangan bank saja, tetapi lembaga keuangan non bank pun itu pada akhirnya suatu ekosistem lembaga ataupun pendanaan yang harus menjadi bagian daripada keseluruhannya ya. Nah, apakah kemudian contohnya reksadana yang untuk sektor-sektor yang berkelanjutan, jadi sumber-sumber opsi-opsi pendanaan pun dan opsi-opsi investment pun itu harus kita kembangkan bersama sehingga baik bukan hanya dari pengembang yang memiliki sumber dana, tetapi sebagai baik dari lembaga keuangan maupun dari investor di pasar modal contohnya itu pun memiliki opsi-opsi tersebut gitu ya, sehingga seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Enrico pada awal tadi bahwa dengan roadmap keuangan berkelanjutan yang sudah disiapkan oleh OJK yang kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa POJK selanjutnya, itu adalah satu jalan yang benar, yang sesuai gitu ya, dan harapannya pada suatu saat tertentu dan segera kita bisa memiliki satu ekosistem untuk green finance yang mumpuni begitu. Makanya semuanya mesti duduk bareng supaya semua pihak bisa mengambil peran lebih jauh ya Pak ya. Lebih dalam lagi supaya tidak lagi hanya di permukaan begitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Enrico karena tadi kita sudah terlanjur membahas soal tantangan. Ada satu lagi tantangan sebetulnya Pak Enrico soal ekonomi hijau itu karena terutama di sisi ini Pak, ekonomi hijau itu pada praktiknya butuh ongkos besar begitu Pak Enrico. Nah, bagaimana OJK bisa mendorong produk green financing ini bisa menjadi pendanaan yang dengan biaya yang terjangkau. Syukur-syukur bisa lebih murah dari pendanaan konvensional Pak Enrico. Ya, nah itu Mbak Rahma, lebih murah ya. Baik, saya sebenarnya ingin meng-quote yang disampaikan Pak Aziz tadi. Jadi ada 2 poin yang disampaikan Pak Aziz, ekosistem dan demand. Jadi memang kalau kita bicara hanya bilateral antara dua pihak, misalnya perbankan, Bank Mandiri, Pak Darmawan dengan Pak Aziz sebagai debitur gitu ya, itu akan berat, terutama untuk proyek-proyek green project yang
yang kita sadari yang paling impactful itu kan ya di sektor energi atau di sektor renewable energy ataupun di sektor pengolahan limbah. Nah, untuk itulah mengapa kami memandang sangat perlu kita melihat ekosistem apa yang perlu masuk, karena kalau tidak, pada umumnya green project yang terkait dua hal tadi, waste management atau misalnya renewable energy dan sebagainya, itu membutuhkan teknologi tinggi, investment yang besar, dan seterusnya, bahkan payback period yang panjang. Untuk itulah mengapa kami memandang perlu untuk mendudukkan ini, pertama dari sudut pandang kami, tentunya ke depan kami akan melakukan penyesuaian ketentuan atau kebijakan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kita melihatnya dari tiga front ya. Yang pertama tentunya dari industri, dari industri kami dorong supaya nanti setelah tersedianya taksonomi itu akan ada guidelines yang lebih jelas, Pak Rahma dan Bapak Ibu, guideline yang lebih jelas seperti apa sih sebenarnya jenis-jenis atau sub sektor dalam usaha yang terutama ada di bawah sektor-sektor yang ada di bawah kementerian dan lembaga yang memang subject to atau memiliki keterkaitan dengan upaya mendorong net zero emission atau adaptasi iklim. Untuk itulah kami memang sekarang sedang menyusun dan menyelesaikan, hopefully by the end of this year kami sudah akan mencoba melakukan diskusi publik ya, Pak Rahma dan Bapak, supaya kita dapatkan pandangan yang semakin convergence lah untuk melihat ini bersama. Itu dari sisi taksonomi sebagai guideline. Sementara dari sisi resikonya juga harus kita lihat. Kami di OJK pun selain kami mengembangkan taksonomi, kami mendorong pengembangan skema-skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan visible dan seterusnya. Tetapi kami juga secara aktif terlibat dalam pembahasan di standard setting bodies ya, lembaga pembuat standar-standar di perbankan, di pasar modal, dan di industri keuangan non bank juga. Kami melihat seperti apa peran dari peraturan-peraturan yang bisa dikembangkan oleh regulator di tiga sektor ini ya, untuk kita bisa mengawal bersama supaya risikonya itu menjadi manageable dan bisa masuk ke dalam risk appetite perbankan terutama. Karena itu tadi feature dari proyek-proyek hijau ini. Untuk itulah kenapa ekosistem tadi yang disampaikan Pak Asih sangat penting, karena kami juga sudah melakukan pembahasan ataupun diskusi dengan beberapa pihak internasional yang memang lembaga-lembaga termasuk Development Financial Institution yang terus mendorong ini melalui inisiatif globalnya, supaya ada pihak-pihak lain yang bisa masuk untuk supaya skim-skim pembiayaan ini bisa dikawal bersama. Misalnya adanya jaminan atau guarantee, adanya dukungan pembiayaan untuk initial phase, misalnya untuk sertifikasi, atau kemudian ada lagi de-risking facility yang juga disediakan oleh lembaga-lembaga seperti ini, sehingga kita harapkan akan bisa masuk ke dalam risk appetite ataupun risk tolerance dari perbankan dengan dikawal tidak hanya proyeknya si pemilik proyek dan bank, tetapi ada pihak-pihak lain juga bisa ikut terlibat di situ, Mbak Rahma. Sehingga hopefully selain risikonya masuk, cita-citanya untuk mendapatkan proyek-proyek dengan biaya yang lebih murah karena ditanggung bersama-sama dalam suatu ekosistem, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Mbak Rahma. Iya, berarti kurang lebih apa yang disampaikan Pak Asih tadi sefrekuensi nih Pak dengan apa yang disampaikan Pak Enrico ya. Emang intinya kita semua harus membangun sinergitas yang begitu bagus ya Pak ya untuk kemudian mencapai ini. Nah, berhubungan dengan tadi kita sudah minta pendapat atau pandangan dari Pak Enrico tentang bagaimana pendanaan di sektor berkelanjutan dan konvensional. Nah, berarti saya juga harus minta pendapat dari Pak Darmawan, karena kami juga ingin tahu gitu perbedaan penyaluran kredit dari Bank Mandiri terhadap sektor yang mengedepankan keberlanjutan dengan sektor yang konvensional ini seperti apa. Karena kita juga butuh, tadi sebetulnya sudah disebut di awal tentang insentif begitu ya. Jadi apakah calon debitur yang punya kegiatan yang berwawasan lingkungan ini akan mendapatkan insentif atau seperti apa yang langkah-langkah yang lainnya? Silakan Pak Darmawan. Ya, terima kasih. Memang seperti tadi kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai first mover bank untuk keberlanjutan ini, dan
juga kita sudah memulai inisiatif untuk menunjukkan kepada pasar global dengan menerbitkan green bonds di bulan April yang lalu. Tentunya kita juga perlu melakukan evaluasi dan reporting kita juga harus sesuai dengan apa yang kita janjikan pada saat kita masuk kepada pasar untuk penerbitan green bonds tersebut. Artinya paling tidak proceed dari raising fund yang kita lakukan dengan green bonds ini sejalan dengan rencana untuk mendukung ESG protokol. Kita juga melihat di dalam portfolio guidelines yang kami susun setiap tahun, beberapa sektor terutama yang terkait dengan green eligible criteria dan juga social eligible criteria ini akan mendapatkan prioritas yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa semakin banyak seperti tadi disampaikan ekosistem yang involved dalam inisiatif ini, kita mengharapkan memang sumber pendanaan nantinya akan semakin terbuka lebar. Dan ini membuat lebih efisien dalam kita mengupayakan pendanaan ataupun likuiditas dalam mendukung pembiayaan dari usaha-usaha yang sudah sesuai dengan protokol green maupun social yang sudah memenuhi kriteria di kita. Artinya memang ada sedikit perbedaan nantinya antara ya katakan pricing ataupun mungkin juga structure yang kami tawarkan kepada usaha-usaha yang sudah mulai memiliki plan, kemudian juga transisi period, kemudian juga mungkin operational excellence-nya juga sudah sesuai dengan ESG protokol, ini akan lebih efisien. Kedepannya juga begitu. Ya. Iya, kalau begitu kriteria penting apa nih Pak bagi Bank Mandiri untuk menilai aspek keberlanjutan dari sebuah perusahaan? Ya, kalau kita lihat sekarang memang yang kita inginkan adalah hasil bisnis yang dibuat oleh usaha yang sudah sesuai dengan ESG protokol itu memang sesuai dengan pasar. Artinya memang kita melihat potensial repayment capacity dari usaha itu sudah terlihat minat dari pasar bahwa perusahaan ini sudah sesuai dengan ESG protokol. Nah, di situ memang yang kita inginkan ke depan terus meningkat, ya. Terutama yang tadi dua kriteria yang sekarang kami fokuskan untuk penggunaan proceeds dari penerbitan green bonds kemarin adalah yang green dan sosial. Kalau green ya otomatis yang memang prosesnya juga green, kemudian juga mungkin energi yang digunakan juga memenuhi kriteria tersebut, sehingga produknya pun memang bisa di campaign bahwa ini adalah produk yang sesuai dengan ESG protokol. Begitu juga di sisi sosial, kita tidak lepas keterlibatan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan ya, di sektor healthcare, kemudian juga education, terkait juga dengan mungkin kesetaraan gender dan bagaimana kami mempromot millennial generation untuk terus lebih cepat melanjutkan estafet kepemimpinan di Bank Mandiri. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, bagaimana sebetulnya perspektif investor, Pak, baik dari dalam maupun luar negeri terkait green financing ini, tapi khususnya di sektor energi? Ya, pada akhirnya saya kalau dari investor itu sekarang kan sudah menjadi semacam mainstream ya. Kita sering sekali mendengar beberapa investor besar di dunia ini sudah komit untuk tidak berpartisipasi kembali kepada sektor-sektor tertentu gitu ya, sektor-sektor yang non green gitu ya. Nah, jadi baik itu bentuknya investor saham maupun investor obligasi gitu. Jadi dan tentu saja harapannya bahwa ini akan diperkirakan akan terus ataupun menjadi semakin besar peranan ataupun kontribusi investor-investor yang green based sektoral ini. Jadi dan selalu secara reguler itu akan selalu dipertanyakan. Kita sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang aktif di dalam fundraising itu secara reguler selalu dipertanyakan bagaimana perkembangan kita berkaitan dengan transisi kita dan juga berkaitan dengan ESG matrix kita, pemenuhan ESG matrix kita yang sudah kita
setujui di awal ataupun ketika kita mendiskusikannya dengan para investor tersebut. Oh baik, jadi ini sudah jadi bahasan yang mainstream ya Pak ya? Iya. Sudah sangat common, iya. Saya kembali ke Pak Enrico. Pak Enrico, kita kan ingin ekonomi hijau atau net zero emission Indonesia ini bisa betul-betul terwujud sooner better gitu ya Pak ya. Nah, apa sebetulnya tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh OJK dalam mewujudkan green financing ini supaya lebih terakselerasi? Ya, baik. Mungkin ada beberapa tantangan yang kami lihat cukup bisa notable gitu ya. Yang pertama mungkin ya secara umum kesadaran industri keuangan mengenai inisiatif keuangan berkelanjutan tetap kita dorong karena mungkin belum rata. Makanya beberapa minggu yang lalu barusan juga kami bentuk task force keuangan berkelanjutan untuk industri keuangan di Indonesia. Tidak hanya dari lembaga jasa keuangan, tapi juga berhimpun di situ termasuk emiten dari mungkin nanti Indika juga suatu saat bisa join juga ya. Iya Pak. Jadi emiten, perusahaan publik dan juga lembaga jasa keuangan. Untuk itu kami terus mendorong supaya kesadaran yang semakin besar tentunya akan mengurangi tantangan dalam pelaksanaannya. Kemudian standar hijau yang kedua. Standar hijau ini kan terkait taksonomi ya. Jadi memang tetapi kita sama-sama paham bahwa taksonomi ini memang belum ada yang namanya taksonomi yang disepakati global. Yang ada adalah taksonomi yang dibuat by country atau by region ya, seperti misalnya European Union udah punya, mungkin di kawasan lain juga ada beberapa negara. Kemudian yang tadi misalnya disampaikan oleh Pak Aziz bahwa peluang investasi hijau yang mungkin ada tetapi belum dimanfaatkan atau belum dikemas sehingga menjadi proyek yang lebih bankable atau komersial gitu ya. Kemudian kami sendiri dari sisi regulator dan pengawas ada juga tantangan untuk mengintegrasikan risiko-risiko yang terkait ESG ini karena by default selama ini perhitungan atau kami menilai yang namanya risiko itu kan sudah ada standarnya seperti di perbankan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Tapi kemudian sekarang ada yang namanya climate related financial risk. Nah, climate related financial risk ini adalah sesuatu yang baru yang memang sampai dengan saat ini pun belum ada kesepakatan. Ada beberapa negara, beberapa regulator di negara yang lebih maju mencoba membuat suatu metode-metode untuk mengukur, tapi untuk mendapatkan kesepakatan dan standar yang sama itu cukup challenging. Ya. Jadi hal-hal seperti ini. Kemudian juga tentunya koordinasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga itu cukup challenging, tetapi kami sudah mulai dalam penyusunan taksonomi ini yang dalam beberapa waktu ke depan akan segera kami diskusikan ke publik, itu sudah kami lakukan juga dengan 8 kementerian dan lembaga yang secara spesifik, secara teknis kami mapping sektor-sektor usaha yang paling terkait dengan sektor-sektor yang menjadi nationally determined contribution ya, NDC pemerintah Indonesia itu adalah di sektor-sektor di 8 kementerian dan lembaga ini ya. Juga kami lakukan diskusi intensif untuk mendapatkan gambaran indikator-indikator apa saja sih di sektor-sektor usaha, bidang-bidang usaha yang ada di bawah kementerian dan lembaga ini yang bisa kita petakan bersama-sama, kita sepakati supaya kita dapatkan standar yang bisa kita sepakati bersama, at least secara nasional dulu, untuk kita come up dengan quote-unquote taksonomi versi 1 lah, taksonomi hijau versi 1, karena supaya nanti ke depan sektor-sektor usaha itu kalau sudah semakin dapat kita petakan secara lebih detail, kita mungkin ke depan dari sisi OJK bisa merancang struktur ataupun kebijakan-kebijakan disinsentif atau insentif supaya cita-cita untuk mendorong pembiayaan ke sektor hijau ini bisa kita lakukan dengan baik. Saya kira itu. Iya. Makasih. Baik Pak Enrico. Pak Darmawan, green financing itu juga pasti melahirkan tantangan juga nih untuk lembaga keuangan. Nah, untuk menjawab tantangan utama, mungkin nanti Pak Darma juga bisa share ke kita kalau tantangan utama dari sisi di lembaga keuangan untuk Bank Mandiri mungkin khususnya yang dihadapi itu seperti apa dan langkah strategis apa kemudian yang dilakukan untuk yang akan ditempuh dan juga untuk dikembangkan untuk selanjutnya. Ya, sampai dengan saat ini memang kita melihat demand-nya yang belum fly sebagaimana regular financing yang dilakukan oleh perbankan. Kita melihat memang kendalanya mungkin perlu ada investasi baru ya untuk usaha yang akan menyesuaikan dengan kebijakan keuangan keberlanjutan ini. Tetapi kita melihat memang peluang itu ada
walaupun mungkin baru mulai, tapi tentunya kita tergantung dengan percepatan regulasi untuk kita bisa masuk, karena banking ini adalah regulated industry, sehingga kita harus juga comply dengan peraturan yang sudah disiapkan oleh regulator, dalam hal ini OJK, Bank Indonesia, termasuk juga otoritas sektor keuangan dari pemerintah yang akan mengatur hal tersebut. Tapi kalau kita lihat memang sekarang apabila dilakukan sinergi investasi tersebut mungkin tidak terlalu memberatkan pelaku usaha. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Aziz, Indika sudah memulai inisiatif tersebut, menurut saya baik sekali gitu, dan praktek-praktek yang sudah dilakukan itu bisa direplikasi di bidang-bidang yang lain. Apalagi tadi juga sudah disampaikan Pak Menko Perekonomian bahwa kita sudah akan memulai juga penerapan carbon tax, walaupun mungkin di tahap awal baru terbatas di sektor tertentu, kalau tidak salah untuk PLTU dengan batu bara sampai dengan 2025, dan ini akan mempercepat juga infrastruktur carbon credit dan carbon trading di Indonesia, sehingga akan bertemunya di platform exchange terkait dengan carbon trading untuk CO2 emitter dan yang menyerap, sehingga transaksi ini akan mempercepat juga terciptanya netral carbon untuk Indonesia. Dan ini sejalan juga nanti di Glasgow di awal bulan November, Pak Presiden akan menghadiri Climate Change Summit yang tentu saja kita akan mendukung inisiatif tersebut. Demikian, Baik, Pak Darmawan. Ini mungkin Pak Mungkas nih, Pak Aziz ya. Nah, kita ingin mendengar bagaimana kesiapan Indika Energy untuk memenuhi kriteria ESG tadi, tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan yang dipersyaratkan oleh green financing. Ya, kita sudah beberapa kali mengeluarkan sustainability report ya, dan setiap tahun kita ingin mencoba melakukan perbaikan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan semacam audit terhadap ESG matrix kita. Jadi metrik-metrik daripada lingkungan hidup, sosial ataupun tata kelola kita review kembali, dan kemudian kita tentukan pula, kita setujui secara bersama mengenai target-target tertentu. Nah ini dan inisiatif-inisiatif apa yang akan dicapai ataupun ingin dilakukan berkaitan dengan pencapaian target-target tertentu tersebut, begitu ya. Nah ini yang kemudian akan menjadi sustainability report kita gitu. Jadi di internal prosedur itu harus selalu kita perbaiki dan juga akan kita translasikan kepada report sebagai tambahan daripada laporan tahunan yang sudah lama kita terbitkan sebagai salah satu perusahaan publik begitu. Baik, kalau begitu. Jadi risiko yang akan dihadapi atas perubahan iklim ini harus kita pahami bersama begitu ya Pak. Betul. Ya. Kemudian potensi permasalahan yang timbul juga harus dapat dipetakan dengan baik. Infrastruktur tadi juga sudah sempat dibahas, dan kebijakan yang akan diimplementasikan ini juga harus disiapkan. Dan hari ini kita mendengar komitmen yang luar biasa dari para narasumber kita ya, yang mewakili sektor terpenting dalam mendukung praktik keuangan berkelanjutan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aziz sudah hadir. Tapi kayaknya masih ada yang ingin kita kulik lagi nih Pak soal green finance ya. Kita ingin tahu juga soal bagaimana ke depannya. Kalau tadi kan 2025 strategi itu kan harus berjalan Pak ya? Dalam waktu yang begitu tight begitu ya Pak ya. Pasti strategi sudah cukup matang. Nah, kalau untuk strategi yang sampai 2050 tadi, nah itu kira-kira yang sudah disiapkan apa saja Pak? Iya, pertama kan ada hal yang secara operasional kita bisa lakukan, yaitu mendekarbonisasikan operasional kita. Tadi seperti diungkapkan oleh Pak Arsyad ya, mengkonvert kebutuhan ataupun penggunaan energi kita dari yang fossil base menjadi yang non fossil base atau yang menjadi lebih green. Terus kemudian operasional efisiensi, Pak Darmawan sebutkan mengenai operational excellence, ya, yang harapannya lah efisiensi itu kalau berkaitan dengan sektor kita saat ini adalah efisiensi penggunaan energi, sehingga semakin efisien, semakin rendah, dan tentunya pada akhirnya akan juga semakin rendah biaya produksi itu. Jadi hal-hal tersebut harus kita lakukan.
Begitu. Kemudian tadi yang kedua adalah soal divestasi dan investasi. Soal divestasi dan investasi, jadi kita melakukan investasi terhadap sektor non batubara, divestasi terhadap aset-aset yang berada di sektor batubara. Yang selanjutnya carbon offset. Kalau memang kita pada suatu saat tersebut kita tidak bisa, kita pun menyiapkan diri dan untuk melakukan carbon offset. Carbon offset itu bisa kita lakukan secara internal, dalam arti kita seperti tadi disebutkan oleh Pak Arsyad, saat ini memiliki konsesi lahan hutan sebesar kurang lebih 130.000 hektar. Kita ingin mencoba melihat potensi carbon kreditnya untuk semata-mata untuk melakukan offset terhadap internal kebutuhan kita. Kalau memang pada suatu saat kita tidak bisa menurunkan karbon emisi kita, baik melalui operasional maupun melalui investasi dan divestasi. Atau memang kita offset dari luar sebagai potensial buyer. Itu yang ingin kita coba lakukan, dan kita mau tidak mau karena teknologi pada saat sekarang ini perubahannya sangat cepat. Jadi kita harus sangat terbuka mengenai implementasi daripada teknologi-teknologi yang nantinya bisa memberikan ataupun memberikan solusi yang serupa tetapi dengan karbon yang emisi yang jauh lebih rendah daripada apa yang dihasilkan oleh teknologi yang ada saat ini. Baik. Tapi ada satu hal juga tidak kalah penting nih ya Pak Aziz, yang mungkin ini juga saya ingin tanyakan kepada seluruh narasumber. Sebelum betul-betul kita tutup nih sesi diskusi ini, karena mungkin yang namanya green financing ini masih menjadi hal yang cukup awam begitu ya Pak ya. Nah, jadi kita ingin tahu bagaimana kalau dari sisi masing-masing narasumber, mungkin nanti dari Pak Aziz dulu bisa ya Pak ya, bagaimana caranya menanamkan mindset pribadi begitu tentang lebih penting nih kita sekarang ini mengedepankan yang namanya sektor usaha yang berwawasan lingkungan begitu Pak, yang profitable tapi juga tidak melupakan keberlanjutan begitu. Kalau dari saya, dari Indika Energy, itu pada akhirnya seperti tadi saya bilang, supply demand daripada produk-produk hijau itu yang harus dikembangkan terlebih dahulu begitu. Jadi apakah misalnya produk kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan, ya kan, permintaannya bagaimana supaya permintaan tersebut bisa lebih di-prefer dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, hal-hal ini sehingga ada supplier atau produser yang berkeinginan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, sehingga di dalam itu semua adalah soal preference kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kertas yang ada yang dulu ada yang kertas yang biasa saja, ada yang kertas recycle. Ya kan, hal-hal ini tentu saja harga akan menjadi pertimbangan sehingga volume atau terhadap permintaan tersebut, terhadap penawaran barang tersebut itu harus mencapai titik tertentu. Ini yang harus kita kembangkan. Saya rasa green finance itu hanya sebagai pendukung, ya. Tentu saja proaktif, dukungan secara lebih proaktif itu akan sangat membantu di dalam proses tadi yang saya sebutkan, pertemuan antara ataupun keseimbangan baru antara barang yang ditawarkan dengan yang diminta, tetapi yang lebih berkelanjutan. Begitu ya, jadi mungkin kita juga harus terus diberikan opsional yang memang ada yang konvensional, ada yang hijau begitu ya Pak ya. Jadi betul, opsi kan, itu harus selalu ada ya Pak ya. Iya. Kalau dari Pak Darmawan bagaimana Pak? Kita ingin mendengar pandangan dari Bapak. Di Bank Mandiri kita sudah mulai, jadi awareness untuk mendukung ini tidak hanya secara bisnis, tapi juga secara internal kita sudah melakukan program-program, terutama misalnya kita lakukan Green Office Initiative, di mana semua karyawan kita minta betul-betul memperhatikan mulai dari penggunaan listrik yang lebih efisien, penggunaan air di gedung kantor kita, gitu ya. Termasuk juga dengan masa pandemi ini, dan kita juga launching peningkatan dari super apps kita, Livin dan Kopra, yang membuat tidak perlu kita seperti dulu. Kebetulan memang dengan pandemi ini kita mengatur shift pegawai kita, ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja dari remote office gitu, sehingga
penggunaan bahan bakar untuk kendaraan juga berkurang, emisi CO2 dari kendaraan-kendaraan tersebut turun gitu. Itu bagian dari partisipasi kami untuk memulai semua karyawan memiliki awareness terhadap usaha kita memenuhi ESG protokol ke depan. Di samping itu untuk yang sustainable CSR dan financial inclusion ini terus kami lakukan juga, merupakan bagian dari kontribusi Bank Mandiri untuk bisa memperlihatkan bahwa best practice yang sudah dilakukan di Indonesia ada keterlibatan juga dari institusi keuangan seperti Bank Mandiri. Demikian. Susah nggak sih Pak untuk menanamkan ini kepada rekan-rekan begitu? Ini kan sebuah hal yang ya namanya juga new normal berarti kan ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kendala yang harus dihadapi? Ya memang tantangannya adalah bagaimana secara top down ini ditunjukkan di campaign supaya ini tertanam sebagai culture baru di kita gitu ya. Sehingga kalau kita lihat mungkin secara angka ya efisiensi terjadi, dan ini juga karyawan bank yang pasti sangat aware terhadap kinerja keuangan, dia pasti langsung realize bahwa oh upaya kita sudah langsung ada hasilnya. Pak Enrico kita juga ingin mendengar bagaimana ya caranya untuk lebih meyakinkan publik kalau yang namanya green finance atau ekonomi hijau, pembiayaan hijau ini profitable dan bahkan juga bisa jauh lebih menguntungkan. Ya, mungkin mengeko yang sudah disampaikan Pak Asis dan Pak Darmawan juga bahwa awareness sangat penting untuk ditanamkan terus-menerus dan juga capacity building ya dari sisi at least dari sisi kita sendiri, lembaga kita di mana kita bekerja atau yang kita pimpin gitu ya. Misalnya OJK sendiri sebagai lembaga juga kami sangat aktif internally juga menjalankan prinsip-prinsip itu, bahkan kita punya program-program budaya kerja di semua unit kerja gitu ya yang mendorong terhadap upaya konservasi lingkungan, green awareness dan sebagainya. Saya kira itu sama ya, jadi kita semua bergerak ke sana, bahkan kadang-kadang emang perlu dipaksa ya, kayak mungkin kalau punya pengalaman ke Bali beberapa tahun yang lalu kan sudah lama ya Bali itu nggak ada kantong plastik ya di convenience store gitu, kita dipaksa untuk bahkan kita mau beli kantong plastik atau beli tas lain nggak ada. Jadi hal seperti itu mungkin di level yang ini ya, dan bahkan POJK yang kami keluarkan terkait Sustainable Finance 2017 itu memang masih pada tahap itu, menanamkan kesadaran. Kami mendorong juga ada alokasi dari CSR seperti tadi disampaikan Pak Darmawan untuk mendorong kesadaran ke arah sana. Tetapi yang kami inginkan sebenarnya di roadmap yang tahap kedua ini lebih kepada implementasi dalam skala yang lebih besar gitu, seperti yang tadi udah kita bicarakan. Jadi, nah disinilah tentunya sangat penting supaya kita itu benar-benar bisa mencari pipeline ataupun proyek yang memang benar-benar tadi isu mengenai demand dan kapasitasnya itu apakah bisa menggantikan gitu ya konvensional bisnis yang ada sekarang. Itu kan yang jadi isu, karena dalam beberapa kesempatan kami mendapatkan sharing bagaimana pembiayaan proyek-proyek green itu, tetapi memang size-nya masih belum terlalu besar, dan kemudian mengenai replaceable-nya terhadap penggunaan fossil fuel dan sebagainya itu memang masih belum ini. Jadi kita harus bergerak ke sana, dan saya kira satu kata yang penting adalah transisi. Semuanya harus dilakukan secara bertahap. Transisional itu sangat penting, kita tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya melakukan nanti, karena shocknya bisa apa ya, bisa cukup memukul balik gitu ya, bisa backfire. Karena sebagai contoh kita sama-sama paham bahwa sektor ekonomi yang paling mendorong pertumbuhan kita ya termasuk sektor energi gitu ya, misalnya batu bara ekspor gitu ya Pak, dan juga misalnya sektor sawit, agribisnis. Jadi sektor-sektor ini meskipun kita terus mendorong supaya menjadi sektor yang lebih friendly terhadap lingkungan, tetapi tidak bisa kita lakukan serta-merta, harus secara bertahap dan tentunya harus dikawal oleh semua pihak, termasuk kami di regulator pun ingin seperti itu, karena unit kerja saya juga memantau jangan sampai terjadi shock yang bisa membahayakan financial system stability gitu ya. Jadi semuanya harus secara bertahap dan supaya tidak menimbulkan itu tadi shock yang tidak kita inginkan bersama, karena bisa backfire untuk pertumbuhan kita juga. Terima kasih Pak. Iya, Pak Enrico, sekarang ini kan juga semakin banyak ya pengusaha-pengusaha muda mungkin terutama generasi milenial ini ingin mencoba untuk membuka
usaha, kemudian juga sejalan dengan itu perubahan iklim, isu-isu climate change ini menjadi apa ya, dasar idealisme juga begitu untuk mereka. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Pak Enrico punya tips nih, bagaimana caranya supaya jangan sampai para pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha muda kita ini tidak terjebak dengan green financing sebagai tren. Iya, iya, itu memang menarik. Selama ini kita juga melihat seperti itu ya. Jadi ya, green lifestyle itu harusnya tidak menjadi sesuatu yang profan gitu ya. Jadi harus benar-benar tertanam gitu ya. Itu yang mungkin penting supaya bisnis-bisnis yang tadi kita bicarakan, bisnis yang green related bisnis lah ya, yang environment friendly dan sebagainya tuh bisa sustain dalam jangka panjang. Kan kita tentunya mengharapkan seperti itu. Tetapi ya itu tadi, di sisi lain bisnis itu sendiri, selain kita mendorong awareness supaya demand-nya muncul, karena kalau tidak kan bisnis itu mungkin dia konseptuali oke gitu ya, tapi apakah dia bisa sustain dalam jangka panjang dan seterusnya, itu adalah isu yang tentunya harus dikampanyekan secara bersama-sama. Termasuk jika perlu lembaga-lembaga keuangan dan sebagainya itu mendorong ke sana. Kan kita lihat juga beberapa bank, mungkin termasuk Bank Mandiri juga melakukan upaya-upaya membimbing atau membina gitu ya, seperti inkubasi bisnis atau dan sebagainya ya, pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dilakukan program-program ke sana, karena at least kita men-trigger dulu ya, men-kick off upaya-upaya tadi yang Mbak Rama sampaikan, pengusaha-pengusaha milenial dan sebagainya untuk memulai bisnis-bisnis yang lebih green, lebih eco-friendly itu, dan kalau itu didukung secara penuh gitu ya, hopefully dia bisa sustain dan size-nya makin lama makin besar sehingga bisa menular ke yang lainnya. Mungkin itu kalau saya bisa tambah. Baik, tadi memang sempat diulas di awal, Pak Darmawan, saya ingin ke Pak Darmawan tentang kriteria bagaimana Bank Mandiri melihat calon debitur begitu ya. Nah, kita ingin mendengar lebih detail nih Pak, bagaimana Bank Mandiri melakukan screening terhadap hal itu ketika misalnya ada calon debitur yang punya visi untuk yang lebih berwawasan lingkungan begitu, apakah itu kemudian betul-betul akan didalami atau seperti apa Pak Darmawan? Oh, kita balik lagi, tadi saya sudah sampaikan bahwa secara portfolio sekarang kita sudah di level 20% lebih yang sudah inline atau comply dengan ESG protokol ya. Tetapi memang kita melihat apakah satu usaha itu memiliki plan untuk melakukan perbaikan dalam proses bisnisnya sehingga dia akan masuk kriteria sebagai green bisnis ataupun social kriteria yang bisa masuk ke sana. Tentunya nggak bisa serta-merta, artinya kalau memang belum dimulai paling tidak plan-nya bisa kita review, kemudian juga ada transisi sampai ke periode tertentu, dan setelah itu baru kita lihat nanti seperti apa operational excellence-nya. Nah, hal-hal ini yang memang kita lakukan dari awal gitu. Ya, ini mengulang jadinya. Tadi saya sudah sampaikan. Iya Pak. Coba ini kita ingin mendengar begitu ya, bagaimana kemudian Bank Mandiri lebih mengelaborasi calon-calon debitur tersebut begitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan insentif yang diharapkan begitu Pak. Ya, karena ke depan kita tantangannya adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini kan capital market nggak hanya tergantung kepada domestic market tapi juga global market. Nah, global sekarang ini memang sudah lebih memberi porsi yang lebih besar terhadap ESG financing ataupun green financing, yang tentunya nanti porsi yang lebih konvensional akan semakin menurun. Nah, artinya ini yang membuat kita juga melihat kita harus dorong di dalam portfolio kita debitur-debitur yang sudah mulai paling tidak memiliki plan, paling tidak memiliki transition yang akan dilakukan setelah plan tersebut dieksekusi, dan juga nanti pada akhirnya demand ini akan meningkat apabila memang secara best practice ini sudah bisa menciptakan operational excellence yang sesuai dengan ekonomi keberlanjutan ini.
Baik, terima kasih Pak Darmawan atas penjelasannya lebih lanjut. Nah, tadi berkaitan dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh Pak Darmawan, menarik loh Pak, bagaimana kemudian memberikan penanaman lebih dalam lagi, terutama ke internal begitu ya Pak ya, soal bagaimana pentingnya kita melakukan praktik yang lebih hijau gitu, green lifestyle tadi juga disebutkan oleh Pak Enrico. Kalau di Indika sendiri Pak, bagaimana hal itu juga dilakukan top down begitu, jadi benar-benar semuanya melakukan hal tersebut? Ya, tadi seperti di sesi pertama ketika Ibu Laksmi menyebutkan, jadi jangan sampai hanya terbatas di narasi saja, tetapi harus kepada aksi gitu ya. Aksi yang kecil-kecil saja sebenarnya, seperti tadi Pak Enrico sebutkan mengenai plastik gitu ya. Nah, itu untuk praktek-praktek seperti itu harus dimulai di di internal Indika Energy sendiri gitu. Tadi pagi ketika kita sebelum tumpengan karena anniversary kita ke-21, itu pesan-pesan seperti itu pun kita sampaikan bahwa ini adalah perubahan kultur ya, perubahan mindset yang membutuhkan lebih banyak kolaborasi dari setiap pihak ataupun setiap pemangku kepentingan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aziz sudah memberikan banyak insight, apalagi tadi juga banyak sekali hal yang sudah di-share oleh Pak Darmawan, Pak Enrico. Terima kasih atas waktu dan juga kesediaannya Pak Darmawan, Pak Enrico. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Enrico. Terima kasih Pak Aziz. Selamat. Sukses selalu, selamat ulang tahun Indika. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Salam sehat buat semua. Baik, salam sehat sehat selalu. Terima kasih, selamat sore Pak Darmawan, Pak Enrico. Baik, Indivelas dan juga Good People. Nah, kita juga punya satu tayangan menarik lagi nih terkait hal ini nih Pak ya. Bagaimana kalau kita simak dulu tayangan yang satu ini?